Lalu bagaimana pendapatan per kapita warga kota? Ini juga tentu perlu dihitung. Nah, dari sisi pariwisata, apakah ada pertumbuhan dan pertambahan jumlah destinasi wisata sampai hari ini misalnya kan? Tentu perlu juga kita kritisi. Atau misalnya dari sisi apalagi kesehatan, seberapa besar dampak berdirinya RSUD terhadap pelayanan kesehatan. Apa yang pernah dicanangkan oleh kota ini sebagai kota wisata tahun 84. Kemudian pada era awal tahun 2000, kota ini semakin menegaskan dirinya sebagai the dream land of Sumatera, daerah kunjungan atau daerah impian di Pulau Sumatera. Tentu relevansi keduanya diharapkan bahwa memang benar-benar kota ini citranya adalah kota wisata, destinasi wisata, baik lokal ataupun mancanegara. Nah, kemudian di sisi yang lain juga kita mesti mengamati bahkan kita bisa menelisik ke belakang. Ternyata jauh sebelum kita mendeklarasikan diri sebagai kota wisata, ternyata kota ini adalah kota pendidikan. Terbukti salah satunya misalnya di sini berdiri Sekolah Rajo kan, sekolah yang luar biasa pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Sekolah Polwan. Juga ada Sekolah Polwan dan lain-lain. Nah, di waktu yang berjalan, ternyata kota ini juga punya cita-cita menjadi kota perdagangan dan juga kota pelayanan kesehatan. Maka kloplah perkembangannya biar ini baru perkembangan. Maka kloplah visi misi hampir setiap kepala daerah, dari katakanlah semenjak dibukanya keran pilkada langsung ya, hampir bisa dipastikan visi misinya itu kalau tidak berkenan dengan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Nah, lalu hari ini bagaimana? Nah, hari ini kita mencatat bahwa keempat visi misi yang menjadi potensi kota tadi masih ada. Kita tidak bisa menutup mata. Kenyataannya ada. Pendidikannya masih ada, kesehatannya masih ada, perdagangannya masih ada, apalagi pariwisata. Pariwisata masih ada. Nah, cuma barangkali pertanyaannya, apakah keempat potensi itu secara jumlah atau kuantitatif bisa dihitung? Nah, misalnya kalau perdagangan, berapa sebenarnya pertumbuhan pedagang per tahun? Skalanya seperti apa? Apakah skalanya skala kecil, mikro, menengah, ataupun lain-lain? Belum lagi kalau kita hitung berapa omsetnya, apa saja produk-produk yang memang digemari di kota ini misalnya kan. Nah, kalau kita berbicara lebih kita tingkatkan lagi ya perbicaraannya. Nah, kalau misalnya berbicara pendidikan, sekarang pendidikan itu sudah berapa tahun lama belajar warga kota? Bukan ada hitungannya tuh. Apalagi berkenaan dengan indeks pembangunan manusia. Ada masalah pendapatan per kapita, ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan. Masalah kesehatan, berapa misalnya angka harapan hidup warga kota ini? Beberapa tahun yang lalu sempat menembus angka 72 tahun. Ini sekarang alhamdulillah bisa lebih.
kita coba 4 tahun. Lalu bagaimana pendapatan per kapita warga kota? Ini juga tentu perlu dihitung. Nah, dari sisi pariwisata, apakah ada pertumbuhan dan pertambahan jumlah destinasi wisata sampai hari ini misalnya kan? Tentu perlu juga kita kritisi. Atau misalnya dari sisi apalagi kesehatan, seberapa besar dampak berdirinya RSUD terhadap pelayanan kesehatan warga kota? Ini juga mungkin harus kita bicarakan. Nah, hal-hal yang kami sebutkan tadi itu sekaligus menjadi ya parameter tentang bagaimana kondisi kekinian dan kedisinian dari 4 potensi unggulan tadi. Itu baru secara kuantitas. Belum lagi kalau kita berbicara kualitas. Seperti apa kualitasnya? Nah, maka tentu ini menjadi barangkali PR kita bersama. Di satu sisi kita belajar ke masa lalu, kemudian untuk kondisi hari ini kita perlu berbenah, dan untuk ke depan kita perlu mewujudkan mimpi-mimpi yang barangkali belum terjemput selama ini. Itu barangkali Pak Son. Ya, barangkali ini misalnya di bidang pendidikan, bagaimana perkembangannya terakhir ini, ada plus minusnya tuh bagaimana, kemudian kalau ada minusnya apa yang mau habisi, begitu juga ke kesehatan, perdagangan dan pariwisata. Beberapa tahun belakang ini bagaimana Abi melihat? Ya, barangkali kita ambil contoh sederhana bahwa di dunia pendidikan kita tidak bisa menutup mata dari kebutuhan adanya sarana dan prasarana pendidikan. Kita bisa melihat beberapa tahun belakangan ini, misalnya ya, adanya pembangunan sekolah dasar yang mandek. Untuk tidak menyebutnya mangkrak, tapi mandek, tidak dilanjutkan. Padahal Penyebabnya? kita tahu masyarakat butuh adanya sarana prasarana itu. Mungkin kalau masalah penyebabnya kita bicarakan dalam kesempatan yang lain. Nah, itu ya. Nah, atau ada juga misalnya di sebuah institusi pendidikan penting dan perlu dibangunnya sarana prasarana untuk penunjang ibadah seperti musola. Ternyata hari ini misalnya Banyak sekolah yang nggak punya banyak musola. sekolah yang tidak punya musola. Dan itu jadi PR. Itu jadi PR soalnya. Atau misalnya juga ada sekolah SMP 3 itu kebutuhan air per bulannya bisa 9 juta itu. Itu disebabkan Mereka belum belum memiliki sumber seperti air bor gitu ya. Dan mereka hari ini sedang mengusahakan mereka bisa menaikkan air kedalamannya lebih kurang 160 meter. Naik ke permukaan untuk bisa dipakai. Itu juga biayanya tidak sedikit. Itu di atas 200 juta itu. Itu di antara PR ya barangkali ya ini. Ini sebenarnya kalau kita sebutnya PR bersama lah. PR bersama terus stakeholder kota agar kita bisa menjadikan solusi terhadap permasalahan yang ada tadi. Atau misalnya tadi berkenaan dengan masalah kesehatan misalnya. Ini ada sesuatu yang membuat kita ternyuh. Tingkat kunjungan pasien ke RSUD kita itu pernah ada yang melakukan report, melakukan survei, kemudian melaporkan survei itu. Untuk 2 pekan di bulan November yang lalu itu tingkat kunjungannya hanya 385 orang. kunjungan. Ya, itu di rumah sakit umum daerah. Sementara mohon maaf di swasta, ya, kami sebut saja ini sebagai pembanding ya. Ini kita ambil positifnya saja. IRC. IRC itu 5.000 kunjungan per 2 minggu. Di Madinah itu 2.500. Nah, kira-kira di mana kurangnya kita? Apa yang kurang atau apa yang perlu ditingkatkan? Nah, tentu ini yang pertama kalau menurut kami
kepada stakeholder terkait ini perlu dijadikan evaluasi untuk mencari solusi. Apakah misalnya karena apa namanya ya, peralatan yang kurang atau misalnya tenaga medis yang mungkin kurang memadai, atau pelayanan atau bisa jadi Pak Son, rujukan dari misalnya puskesmas ada justru bukannya ke RSUD. Ini tentu kita perlu gali lagi ya, perlu cari tahu lagi apakah rujukannya selama ini ke RSUD atau justru ke tempat yang lain. Ini mungkin PR juga ke depan. Nah, kemudian dalam masalah apa lagi? Dalam masalah pariwisata, misalnya pariwisata. Kita kan juga dikejutkan ya oleh satu ekspos yang sangat luar biasa. Salah satu yang menulisnya itu adalah Pak Dirwan Darwis. Kami membaca dalam sebuah tulisan di Harian Haluan sekira-kira di awal November 2024 ya, bahwa beliau mengatakan Bukit Tinggi ya tidak sebersih yang dulu, atau bahkan ada di sebuah media online malah disebutkan Bukit Tinggi menjadi kota paling tidak bersih ya. Nah, tentu ini PR juga bagi semua stakeholder kota, khususnya stakeholder terkait di bidang pariwisata dan di bidang kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan identik dengan pariwisata identik dengan kebersihan. Kalau tidak diatasi, ya kemungkinan pariwisatawan akan sungkan dan enggan untuk kembali ke kota yang kita cintai ini. Kemudian di perdagangan, ini, Pak Son, kita kan selama ini ya sudah pula terbiasa menyiapkan program kegiatan untuk membantu UMKM. Nah, apakah hari ini bertumbuh dan bertambah UMKM itu atau malah berkurang misalnya? Nah, ke depan kita perlu, ibaratnya dokter mendiagnosa penyakit pasien, kalau sakitnya sakit kepala yang dikasih obat sakit kepala, sakit perut ya. Mungkin selama ini yang sakit itu kepala tetap juga dikasih obat, tapi dikasih obat perut, yang sakitnya perut dikasih obat kepala, sehingga tidak nyambung. Nah, sehingga kita melihat mungkin UMKM kita banyak yang jalan di tempat, bukan berjalan maju apalagi berlari. Hal seperti ini barangkali ke depan menjadi PR bersama, sekali lagi PR bersama, agar kita warga kota ini, siapapun yang bisa memberikan kontribusi untuk membalik keadaan kota ini lebih baik lagi, insyaallah lebih sejahtera lagi warganya, lebih sehat lagi, tentu dalam kebersamaan. Itu Pak. Jadi kalau menjadi PR ya, dalam bentuk apa PR-nya ini? Kalau boleh dikatakan PR aja, tapi dalam bentuk apa nih yang harus ini? Kalau bagi pemerintahan daerah, mohon maaf, maka PR ini mesti diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bisa mencapai solusi dari permasalahan yang ada. Tentu sebelum itu kan pemerintahan yang ada ya seperti disampaikan di awal, mestinya mendiagnosa dulu mana permasalahan kesehatan, pendidikan, masalah perdagangan, masalah wisata atau permasalahan lain, itu didiagnosa. Ya, di antara solusinya memang mesti disiapkan program kegiatan yang benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang ada. Walaupun tentu kita sangat yakin karena kita juga dibatasi oleh anggaran, maka disitulah perlunya ada skala prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Itu prinsip. Karena kita tidak boleh juga menggenjot sebanyak-banyaknya anggaran kalau memang itu tidak dibutuhkan misalnya untuk jadi solusi. Tetapi yang pas-pas, yang tepat-tepat sesuai dengan skala prioritas itu barangkali yang bisa untuk kedepannya menjadi solusi. Itu Pak Sam. Berarti 4 visi Kota Bukit Tinggi: pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata,
untuk beberapa tahun belakang ini nggak ada kemajuan. Intinya kan kayak gitu, Bi. Kedepannya ini yang harus kita benahi. Ya. Jadi kita barangkali menyebutnya mungkin tidak terlalu Ini harus fair, Bay, harus dalam, fair. Kalau istilahnya tidak ada kemajuan, mungkin kalau saya secara pribadi menyebutnya berjalan di tempat. Stagnan ya. Stagnan. Gitu. Oke, lebih. Oke, terima kasih. Stagnan.